Halo guys, Halo Mas. balik lagi di Langkah Kuda. Benar. Nah, kali ini aku kedatangan seorang teman. Oh iya. Nih, ini apa namanya? Teman lama banget ya. Namanya Mas Wasis. Mas Wasis ya. Ini Wasisto Raharjo Jati. Nah, dia peneliti di BRIN, Oke. termasuk pengamat politik juga nih. Senang Jadi banget. nanti kalau misalkan mau ngomong-ngomong soal politik, ya itu bisa langsung nih, Bisa tanya langsung ya. aja. Iya, kita mau ngobrolin apa? Kita langsung tanya sama Mas Wasis. Nah, gitu. Gimana Sis? Siap. Bentar, coba mau tanya. Apa kabar? Kabar baik Mas Bang. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah Nah, baik. maksudnya? Nih. Iya baik, alhamdulillah. Baik. Teman Gimana? kampus ini. Teman kampus Mas. Teman kampus. Udah, tapi udah lama nggak ketemu kita ya. Paling Iya, cuman kontak-kontak by phone doang. Heeh. Kalau misalkan aku Kontak nanya, batin juga. kalau nanya-nanya sesuatu sama Wasis biasanya soal politik gitu kan. Jadi kebetulan dia pengen main nih. Oke. Pengen main terus sekalian aja deh kita ngobrol-ngobrol agak Iya. serius gitu Iya. kan. Kebetulan kan biasanya kamu yang nanya-nanya nih. Benar. Sekalian tak datengin biar bisa tanya-tanya lebih dalam. Benar. Iya. Gimana? Mau ngobrol apa guys sekarang? Iya, aku tuh jadi sekarang lagi bingung soal Anies sih Mas. Hmm. Anies Mas Wasis ini aku pikir kayaknya dia itu kan dari survei-survei kan rendah ya ininya elektabilitasnya gitu. Iya. Nah, aku agak ragu sebenarnya ini bisa nggak sih dia sebenarnya maju di 2024 gitu. Ya. Seperti apa kansnya, Mas? Sebenarnya kalau kita lihat Mas Anies itu kan ibaratnya seperti kuda Troya ya. Ya. Artinya langkah-langkahnya kan tidak bisa terprediksi sampai akhir kan. Jadi kalau dalam politik itu ada namanya underdog effect kan, efek underdog. Jadi mereka yang itu dilabelisasi bakal kalah, bakal tidak akan maju lagi, itu malah justru akan berbalik gitu. Akan berbalik. Nah, pengalaman 2017 itu yang menjadi semacam momen atau mungkin parameter untuk melihat kans Anies itu bisa maju di 2024. Karena dulu kan Anies juga majunya juga belakangan kan, dan di berbagai macam survei juga di posisi paling akhir kan, kalah dengan Silvi Agus. Ini DKI ya? Ya, Hmm. DKI, terus Jarod Ahok kan, Benar. terus kemudian di front dua justru menang. Nah, saya pikir pola yang sama, kuda Troya seperti ini itu bisa jadi akan berbalik lagi ke 2024 ini karena potensi Anies yang seperti itu yang kemudian bisa saja membuat lawan-lawan politik terlena gitu, Mas. Berarti kalau bicara soal potensi masih ada potensi dan Masih ada peluangnya ya. masih. Karena politik kan bukan matematik, Mas. Betul. Semua serba irasional, Mas. Terus kalau menurut Musis ya, ini problemnya apa sih? Kok misalkan di berbagai survei ya, setelah beberapa bulan dia mendeklarasikan ya sebagai capres, itu elektabilitasnya itu segitu-segitu aja gitu loh, nggak ada kenaikan yang signifikan gitu ya. Beda misalkan kalau kita bandingkan dengan dua calon yang lain gitu ya. Yeah. Itu kan ada kenaikan yang signifikan, bahkan ada penurunan, Betul. artinya sangat dinamis. Tapi kalau Betul. Anies itu stabil di angka belasan sampai 22-an Yeah. itulah kira-kira ya. Kalau Yeah. nggak salah. Yang pertama kita perlu garis bawahi kan sebenarnya Anies ini masuk politik kan belum lama ya. Iya. Artinya masuk ke dunia politik praktis baru tahun 2017 lah. Dibandingkan dengan Prabowo yang dulu pernah di Golkar atau mungkin Ganjar yang lama di PDIP, Anies kan belakangan. Jadi faktor pengalaman jam terbang ini juga berpengaruh, dikenal publik ya. Yang kedua kan memori polarisasi tahun 2017 ya. Kita tahu bahwa dulu kan ya Anies dekat dengan kelompok-kelompok yang di label garis kanan, Islam garis kanan dan sebagainya, dan itu ternyata menimbulkan pengalaman traumatik bagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur, katakanlah di yang mayoritas non Muslim ya. Jadi labelisasi seperti ini yang membekas gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa sosok Anies ini sudah mendapatkan label tertentu di kalangan teman-teman Indonesia Timur, katakanlah demikian. Terus yang ketiga kan sosok Anies ini identitasnya kan tidak plural ya.
Maksudnya sudah terlabilisasi pemimpin Muslim, Muslim. katakanlah. Sementara di Indonesia kan yang sama ini kita bisa lihat dari era Soekarno sampai sekarang kan yang selalu menekan nasionalis ya, nasionalis sekuler lah. Iya. Jadi warna politik ini yang juga berpengaruh terhadap kenapa Anies masih di bawah Ganjar sama Prabowo ya. Iya. Jadi ketiga hal itu sebenarnya yang kita bisa baca Mas Ipang. Iya, iya. Apalagi sekarang kalau bicara soal paling banyak ini kan pemilihnya pemilih muda nih ya. Iya. Artinya memori soal politik yang tadi dibilang identitas itu masih seger ya diingatan Masih. mereka. Karena kan itu zaman-zamannya Twitter yang rame Iya. banget, Benar, terus sosial media gitu kan. Dia belum lama lah ya Iya. dibandingkan dengan yang lain. Ya, berarti tapi masih ada peluang untuk masih bisa naik ya. Underdog Masih. effect tadi itu ya, Iya. walaupun secara survei masih di bawah. Betul. Soal kamu kayak dulu deh, gimana kamu mau nanya? Iya, aku nih penasarannya itu Mas. Apa mungkin jangan-jangan kenapa nggak naik terus tuh karena ini ya Mas? Karena dia nggak berpartai gitu. Karena dia maju sendiri independen. Meskipun dapat dukungan dari koalisi ya. Apakah karena itu gitu? Itu sebenarnya banyak faktor ya, Mas Ungkai ya. Kalau kita menjelaskan kenapa Anies masih stagnan ya. Pertama kan kalau dibandingkan dengan Ganjar sama Prabowo yang memegang jabatan publiknya lama, maksudnya periodenya lebih panjang daripada Anies. Anies kan masih pendek ya, 5 tahun, dan itu terkonsentrasi di Jakarta. Sebenarnya kan Prabowo kan nasional. Dan beliau sudah punya nama sejak 2009 kan, karena ada maju pilpres berpasangan dengan Megawati ya. Kalau Ganjar itu kan sejak 2013 malah, basisnya di Jawa Tengah. Itu kan salah satu dari daerah basis pemilih terbesar di Indonesia kan. Nah, dibandingkan dengan dua hal itu, memang Anies masih kalah dalam hal ini ya. Tidak punya basis di satu daerah tertentu, tingkat popularitas yang belum menasional ya. Ya mungkin karena sosial media bisa menasional, tapi untuk bisa meraih loyalis di akar rumput kan belum tentu gitu loh. Masih belum menjadi jaminan itu. Dibandingkan Prabowo yang memang dulu kan aktif di HKTI. Dan organisasi lain yang tentu itu sudah punya jaringan sebenarnya. Apakah itu yang bikin Anies juga tadi ngomongin soal publik masih menyimpan trauma gitu? Yeah. Apakah itu yang membuat Anies meskipun secara usia lebih muda dari Prabowo, tapi secara pendukungnya itu kalah dibanding Prabowo dalam konteks Gen Z dan milenial gitu? Sebenarnya kalau konteks pendukung Gen Z itu kan mereka itu sebagian besar kan undecided voters, Mas. Yeah. Pemilih yang belum tentu pasti akan memilih A atau B, C ya. Ya mungkin saja sekarang itu masih di posisi yang bawah ya. Tapi kan yang namanya politik kan tadi yang kita diskusikan irasional kan. Sesuatu bisa berbalik arah. Kalau misalnya ada blunder politik misalnya, atau memang ada narasi-narasi yang itu menarik simpati publik ya, narasi patriotisme, populisme dan sebagainya, itu bisa malah berbalik arah dan mungkin menguatkan posisi yang lebih kuat bagi Ganjar Prabowo ya. Jadi memang di sini posisi Gen Z itu sebenarnya mereka masih melihat momentum yang kira-kira memastikan bahwa pilihan mereka itu sesuai dengan hati mereka ya. Karena yang kedua kan kalau pemilih Gen Z ini kan cenderung pemilih yang berdasarkan mulut ke mulut ya. Jadi kalau misalnya temannya bilang A, gitu ya Mas? lainnya bilang B, lainnya bilang bisa A juga, ya B ya B juga gitu. Jadi karena seperti ini yang juga berpengaruh Mas Ungkai, Mas Ipang ya. Jadi kekuatan mulut ke mulut ini juga salah satu yang signifikan, selain pula kekuatan sosial media ya. Belum bisa dikesampingkan nih ya Anies Baswedan dalam panca perpolitikan ini ya, karena bisa aja berbalik gitu. Betul Mas, karena kan yang sisi positifnya kan Mas Anies kan sosok yang terdidik ya. S3, ya S3 luar negeri kan. Itu kan bagi kita yang atau mungkin generasi Z kan menjadi sebuah parameter tuh lah. Wah ini sukses S1, S2, S3 seperti Pak Anies ya. Ketiga kan
yang kedua setelah itu kan Pak Anies juga dari kalangan aktivis kan, yang itu bisa menarik mereka yang latar belakang aktivis ya. Jadi potensi-potensi ini jangan pula dikesampingkan oleh Gen Z ya, bahwa jadi Pak Mas Anies ini menjadi parameter mereka untuk ke depan gitu loh. Meskipun belum tentu pula kan memilih beliau gitu loh, tapi paling tidak itu menjadi semacam simbol gitu loh, bahwa ada yang terdidik, yang sudah S3 luar negeri, sudah pernah menjabat, apalagi kan menggagas Indonesia Mengajar ya, itu kan tambah lagi kan citranya. Jadi itu bisa menjadi citra yang positif sebenarnya. Oke, ini menarik nih kayak. Jadi Anies tuh peluangnya juga ternyata belum tertutup 100% ya. belum. Karena ya kalau kita lihat angka survei kan kayaknya agak pesimis ya. Yeah. Soal apa potensi bisa naik gitu, tapi ternyata juga masih bisa gitu. Yeah. Terus apa ini kira-kira momentum atau daya ungkit ya namanya? Daya ungkit. Yang kira-kira bisa signifikan nih buat Pak Anies nih meraup suara gitu nanti ketika ke depannya gitu. Nah, salah satu yang paling realistis adalah memilih cawapres yang ideal kan. Iya. Menarik. Itu suka tidak suka menjadi faktor paling utama sekarang ini Mas Ipang ya. Yeah. Karena karakter cawapres ini kan yang akan melengkapi kekurangan dari capres yang bersangkutan. Kalau kita lihat ke belakang ya, capres yang misalnya kurang populer di daerah tertentu akan ditutupi oleh cawapresnya. Atau mungkin cawapresnya itu sosok yang katakanlah lebih dari secara finansial atau jaringan atau apapun, itu bisa menutupi kekurangan dari capresnya misalnya. Jadi disitulah peran cawapres ya, untuk menutupi kekurangan dari capresnya ya dalam berbagai bidang. Nah, kalau dilihat dari warna politik kan sebenarnya sosok Mas Anies ini kan kurang begitu populer di daerah-daerah yang itu katakanlah nasionalis ya, atau mungkin masih mengambang, atau mungkin daerah non-muslim ya, dibandingkan dengan yang dua nama yang tadi kita singgung ya. Jadi memang cawapres yang nanti ditarget atau mungkin disasar itu paling tidak harus mendeskripsikan karakter demografi dari segmen pemilih yang mana yang dituju. Karena suka tidak suka itu akan publik itu melihat langsung gitu loh. Karena formulasi yang selama ini kita lihat kan ada Jawa luar Jawa, nasionalis agamis, kemudian politisi teknokrat. Nah tergantung Anies mau memilih yang indikator yang mana gitu loh. Nah jadi itu sih sebenarnya yang bisa kita garis bawahi ya soal. Berarti cawapres ini penting. Cawapres ini penting nih ya, karena kan sampai saat ini Pak Anies sendiri kan masih belum mengumumkan siapa nih, tapi kan dari beberapa nama udah bisa kita lihat. Udah kesebut sih beberapa nama, dan juga kemarin juga sempat main sama yang suka di laut-laut itu Mas. Bu Susi. Itu gimana tuh Kansa kalau sama Bu Susi, Mas Wasis kira-kira gimana tuh? Tapi ini masih ini ya, maksudnya kita masih lihat-lihat. Kan belum pengumuman nih. Belum. Sama Bu Susi gimana nih? Kalau Bu Susi itu kan sebenarnya salah satu menteri populis ya. Tokoh wanita yang juga terdepan lah di Indonesia. Nah, kalau misalnya disandingkan dengan Pak Anies, memang potensi pemilih dari perempuan pasti ada lah. Atau mungkin penggemar Bu Susi mesti masuk lah. Cuman mungkin nanti diserang narasi agama ya, misalnya tidak berhijab misalnya, atau mungkin hal-hal lain yang itu malah justru mendiskreditkan Bu Susi nanti misalnya. Jadi memang di situ plus minusnya sebenarnya. Bu Susi secara pengalaman, secara jaringan, secara popularitas, tapi rentan diserang narasi identitas. Nah ini yang menjadi masalah bagi Mas Anies ya kalau misalnya mau maju, karena memang di semua segmen pemilih kita kan masih memandang religiositas.
Iya. Bahkan beberapa survei itu masih melihat agama itu sebagai faktor penting dalam mempertimbangkan keputusan politik kan. Iya. Jadi simbol-simbol itu kadang juga menjadi pertimbangan, dan Oke. inilah yang menjadi katakanlah handicap lah buat Mas Anies kalau misal mau milih Bu Susi katakanlah. Tapi kemungkinan untuk meraih suaranya gimana tuh? Kalau meraih potensi suara itu ada. Cuman kan yang perlu kita lihat lagi, apakah keterkenalan Bu Susi yang ada di sosial media itu terkonversi dengan pemilih yang ada di ruang publik gitu loh. Iya. Itu kan pertanyaan berikutnya. Karena belum tentu yang populer di sosial media akan populer pula di ruang publik gitu loh. Oh, gitu. Ya, itu kan rumus itu sebenarnya. Iya. Karena bisa jadi kan mereka terkenal di sosmed karena viral Iya. atau mungkin anti mainstream. Iya. Dua hal itu kan biasanya yang sering menjadi faktor utama. Dan Bu Susi kan melakukan itu sebenarnya. Iya. Nah, kalau itu dikonversikan atau diterjemahkan ke ruang publik, di mana pemilihnya gitu loh masalahnya. Apakah di sekitar Pangandaran tok atau bisa lepas dari situ gitu loh. Itu pertanyaan berikutnya lagi gitu. Gitu kira-kira kayak. Tapi unik ya kalau misalnya Pak Anies sama Bu Susi, yang satu kan tadi kita tahu S3. Bu Susi ini kan SMA. SMA ijazah pakai C gitu Nah. ya. Itu apakah nanti bisa jadi halangan sebenarnya? Tahu gimana Mas? Dengan Itu yang menjadi umpan lawan politiknya nanti, Mas. Itu bisa menjadi umpan lawan, selain tadi isu simbol agama ya, itu bisa jadi umpan lawan politik bagi yang lawan Pak Anies nanti ya. Karena lagi-lagi orang itu kan selalu mengulik ruang privasi, menjadi ruang kritik ya. Dan itu bisa jadi masalah pula gitu loh Mas, sebenarnya. Meskipun dengan capaian-capaiannya Bu Susi yang jadi menterinya itu baik ya bisa dikatakan. Itu baik Mas, baik dan bahkan dikenang kan. Nah cuman kan yang namanya narasi kan selalu terproduksi Mas, bahwa narasi-narasi nanti kan bisa jadi akan ya katakanlah meninggikan prestasi Bu Susi yang telah ada, atau mungkin malah mendiskreditkan juga bisa. Jadi kita perlu melihat kekuatan narasi ini pula untuk bisa mendorong atau menjatuhkan ya sebenarnya. Iya. Tapi kalau menurutku sih ya lagi-lagi tergantung partai pengusungnya setuju apa enggak gitu ya Sis ya. Iya. Masalahnya kan itu. Karena kan yang paling kuat selain Bu Susi kan misalkan Mas AHY gitu kan, Demokrat nerima apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan sama Mas AHY ini gimana tuh? Kan ini kayaknya ada kemungkinan ke arah sana nih ya. Iya. Kalau Mas AHY kan lebih secure secara politik ya. Iya, lebih secure gitu. Karena ketua umum partai kan. Ketua umum partai dan juga masih muda, masih energik lah. Nah, cuman pengalaman 2017 kan juga menjadi tolak ukur bagi pemilih ya, untuk bisa menimbang dan memilih Mas AHY ini. Karena dibandingkan dengan yang lain, misalnya katakanlah Mas Gibran itu langsung jadi wali kota misalnya, atau mungkin Bobi jadi wali kota Medan. Nah, Mas AHY kan kalah. Nah, banding-bandingan itu kan juga menjadi sesuatu yang menarik bagi Gen Z ya. Kenapa yang masih muda kok bisa kalah gitu loh. Itu bisa menjadi apa istilahnya, pertimbangan. Selain itu pula kan kalau Mas AHY ini selain masih muda, masih energik, secure secara politik, tapi memang belum lama jam terbangnya ya secara elektoral, dan juga belum pernah memegang jabatan publik kan. Dan ini yang juga menjadi pertimbangan, karena cara orang atau mungkin cara elit yang pernah menjabat atau belum menjabat itu beda mendekati orang. Pendekatannya beda. Itu yang menjadi pula pertimbangan. Selain juga karena apa ya istilahnya, Mas AHY ini juga katakanlah belum lama masuk ke dunia politik kan dari militer ke politik. Tapi memang latar belakang militer Mas AHY yang belum lama juga itu juga berpengaruh sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat kan sebagian besar
purnawirawan yang masuk ke politik kan rata-rata sudah bintang 1 ya, atau mungkin nggak ada bintang lah. Iya. Kalau Mas Ahaye kan belum saat itu ya. Jadi itu juga menjadi pengaruh sih, faktor juga gitu loh. Karena lagi-lagi ini masalah pengalaman, jam terbang, masalah jaringan itu bermain. Iya. Salian citra ya. Tapi kalau dari beberapa nama yang udah beredar ya, calon-calon wakil presidennya Pak Anies gitu kan. Kayak misalkan dari Khofifah, ya kan, Khofifah, terus Mbak Yeni Wahid, terus Bu Susi, Mas Ahaye. Yang paling possible itu sekarang siapa? Kira-kira ya, kalau menurut pandangan Wasis nih. Sebenarnya kalau yang paling memungkinkan buat Mas Anies ya sebenarnya lagi-lagi tergantung pada kebutuhan personalnya dari Mas Anies sendiri dan kebutuhan dari partai pengusungnya. Ya. Karena kan kedua kepentingan harus ditemukan. Ya. Mungkin maunya Mas Anies seperti ini, maunya parpolnya seperti ini kan nanti kan clash. Ya. Cuman yang tadi kita singgung ya kayak misalnya Bu Khofifah atau Mbak Yeni Wahid ya, memang itu katakanlah bisa memperbaiki citra Mas Anies ya, yang katakanlah distigmakan bapak politik identitas, tapi dengan adanya misalnya dipasangkan dengan Yeni Wahid kan kita tahu ya aktivis lintas iman ya, dan Bu Khofifah kan juga salah satu elit NU kan, bisa mengisi kekosongan. Ya, ketua muslimat lagi. Muslimat apa saya ya? Muslimat NU. Muslimat NU. Nah itu kan istilahnya kan bisa memperbaiki narasi kebangsaan dari Mas Anies. Tapi lagi-lagi ya ini kembali karena yang namanya cawapres itu kan selalu kebijakan yang muncul last minute ya. Iya. Kalau misalnya kita lihat dulu Pak Jokowi ngangkat Pak Maruf kan juga last minute kan. Iya. Terus sama juga Pak Prabowo mengangkat Sandiaga juga belum lama kan. Artinya kita masih melakukan estimasi kasar, tapi pastinya kita belum tentu tahu gitu. Oke, kira-kira gitulah Kai soal Pak Anies ini ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanya? Mumpung ada Mas Wasis. Aku satu lagi deh Mas, kayaknya Mas satu lagi. Gimana? Ini kan kemarin aku baca di berita-berita tuh ada selentingan bahwa Mas Anies ini kayaknya bisa jadinya kalau misalnya nggak jadi presiden, jadi cawapres. Ada yang bilang kayak gitu. Itu mungkin nggak? Kok tiba-tiba dia malah belok jadi cawapres gitu di antara dua capres. Segala manuver itu dimungkinkan Mas. Cuman kan rekam jejak Anies kan sudah lama sudah mau jadi capres Mas. Iya. Kita perlu tahu bahwa dulu kan Mas Anies pernah ikut konvensi Partai Demokrat. Iya. Kemudian langsung masuk tim sesnya Pak Jokowi kan. Terus kemudian berusaha untuk misalnya meniru cara Pak Jokowi kan dari gubernur ke presiden katakanlah. Jadi memang kalau kita lihat startnya dari awal, memang Mas Anies ini awal mau jadi presiden sejak tahun 2013. Ketika beliau masuk ke konvensi Partai Demokrat ya, pasca SBY mau turun tahta ya. Jadi kalau ditanya soal cawapres ya itu memungkinkan. Tapi kalau lihat rekam jejaknya sejak 2013, keinginan R1 sudah tinggi, sudah terpupuk 10 tahun yang lalu masalahnya di situ Mas. Masalah di situ ya. Iya. Berarti memang ini mau nggak mau all out lah ibaratnya Mas. Iya. All out kayaknya nih jadi capres nih. Lah. Cukup sih kalau aku Mas. Mungkin Mas Ipang ada lagi, kalau enggak aku. Udah, nanti Wasis kapan-kapan kalau main sini ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Mumpung kita masih di Jogja dan Wasis juga masih bolak-balik sih ya. Masih bolak-balik. Masih bolak-balik Jogja. Makasih ya Mas, ini aku yang awam jadi tercerahkan. Jadi kalau ada apa-apa tanya lagi. Iya benar. Oke, gitu Mas. Thank you Mas Wasis. Thank you Masih Bang, Mas Kai. Oke teman-teman begitu ya. Iya. Di Langkah Kuda episode kali ini. Sampai jumpa lagi.